Keamanan cyber. Apa itu keamanan cyber? Keamanan cyber adalah kumpulan proses, praktik terbaik, dan solusi teknologi yang membantu untuk melindungi sistem dan jaringan yang penting agar terhindar dari serangan digital. Cyber security ini diibaratkan seperti satpam yang berada di dunia digital yang bertujuan untuk menghalangi atau menghentikan aktivitas yang dapat mengganggu keamanan di dunia digital. Mengapa hal ini menjadi topik yang sangat penting di dunia digital? Karena data telah berkembang pesat dan lebih banyak orang bekerja dan terhubung dari mana saja, pelaku kejahatan cyber telah merespon dengan mengembangkan metode yang dapat mendapatkan akses ke sumber daya dan mencuri berbagai macam data yang Anda miliki. Setiap tahun, jumlah serangan selalu meningkat dan pelaku semakin mengembangkan metode baru agar bisa terhindar dari deteksi cyber security. Program keamanan cyber yang efektif mencakup solusi, proses, dan teknologi yang bersama-sama untuk mengurangi risiko gangguan bisnis dan kerusakan reputasi akibat serangan cyber. Berikut adalah salah satu contoh serangan cyber, yaitu DDoS. Apa itu DDoS? DDoS adalah singkatan dari Distributed Denial of Service, yaitu serangan cyber yang bertujuan untuk membuat sebuah layanan, server, atau jaringan tidak dapat diakses oleh pengguna yang asli. Serangan ini dilakukan dengan membanjiri target dengan lalu lintas data atau permintaan yang sangat besar dari banyak sumber, sehingga sistem menjadi kelebihan beban dan akhirnya tidak dapat berfungsi dengan normal. Bagaimana DDoS bekerja? DDoS memiliki berbagai macam cara yang dapat bekerja melalui berbagai metode, tetapi secara umum ada 3 cara utama yang sering digunakan untuk melancarkan serangan ini. Yang pertama ialah serangan berbasis volume. Tujuan serangan ini adalah memenuhi bandwidth jaringan target dengan lalu lintas palsu yang sangat besar, sehingga tidak ada kapasitas yang tersisa untuk lalu lintas yang asli. Cara kerjanya, penyerang biasanya menggunakan botnet. Botnet yaitu jaringan perangkat yang telah dikompromikan untuk mengirim sejumlah besar data ke server atau jaringan target. Botnet tersebut mengirimkan data ini yang seringkali berupa paket palsu atau data yang tidak relevan. Karena volume data yang dikirimkan terlalu besar, jaringan target menjadi kelebihan beban dan tidak dapat menangani dan menghambat lalu lintas yang asli. Contoh serangan yang kedua ialah serangan berbasis protokol. Serangan ini menargetkan kerentanan dalam protokol jaringan untuk menghabiskan sumber daya server atau perangkat jaringan seperti firewall dan load balancer. Cara kerja dari serangan ini ialah penyerang mengirimkan permintaan yang memanfaatkan kelemahan protokol tertentu agar target dipaksa untuk membuka koneksi yang tidak pernah ditutup atau dipaksa menangani paket dengan header yang tidak sesuai, sehingga sumber daya yang ditargetkan habis karena menangani koneksi palsu tersebut. Serangan yang ketiga yaitu serangan lapisan aplikasi. Serangan ini menargetkan lapisan aplikasi, yaitu tempat aplikasi web dan layanan lain beroperasi. Fokusnya adalah menghabiskan sumber daya server dengan mengirimkan permintaan yang tampak sah tetapi berlebihan. Cara kerja dari serangan ini yaitu penyerang mengirimkan permintaan HTTP atau DNS yang memerlukan pemrosesan intensif oleh server. Dikarenakan setiap permintaan memerlukan sumber daya yang cukup signifikan, server akhirnya tidak dapat menangani permintaan tersebut dan membuat server tersebut down. Mitigasi DDoS. Langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi dampak serangan DDoS. Yang pertama ialah firewall dan sistem pencegahan intrusi. Menggunakan firewall untuk memfilter lalu lintas yang mencurigakan, serta sistem IPS yang dapat mendeteksi dan menghentikan serangan secara real time. Yang kedua, load balancing.
menyebarkan lalu lintas ke beberapa server untuk mencegah kelebihan beban pada satu server. Yang ketiga, rate limiting, membatasi jumlah permintaan yang dapat dikirimkan oleh satu alamat IP dalam jangka waktu yang tertentu. Keempat, scrubbing center, mengarahkan lalu lintas ke pusat pemrosesan khusus yang dapat menyaring lalu lintas jahat sebelum mencapai server. Yang kelima, content delivery network, menggunakan CDN untuk mendistribusikan beban dan mengurangi resiko satu titik kegagalan. Pencegahan DDoS. Langkah-langkah yang dapat membantu mencegah serangan DDoS yaitu: pertama, perencanaan kapasitas. Pastikan infrastruktur memiliki kapasitas lebih besar dari yang dibutuhkan untuk menangani lonjakan lalu lintas. Yang kedua, monitoring jaringan. Pantau jaringan secara real time untuk mendeteksi pola lalu lintas yang tidak normal. Yang ketiga, konfigurasi jaringan yang baik. Tutup port yang tidak perlu dan batasi akses ke layanan tertentu yang tidak digunakan. Keempat, proteksi DNS. Gunakan layanan DNS yang dilengkapi dengan perlindungan terhadap serangan DDoS seperti Cloudflare, Akamai Edge DNS, dan Imperva DDoS Protection. Kelima, gunakan layanan anti-DDoS. Layanan anti-DDoS adalah solusi khusus yang dirancang untuk melindungi situs web dan infrastruktur dari serangan DDoS. Layanan ini menggabungkan teknologi canggih dan pemantauan berkelanjutan untuk mendeteksi dan merespons serangan DDoS secara efektif. Contoh nyatanya ada pada tahun 2018. Salah satu pengembang perangkat lunak terbesar di dunia, yaitu GitHub, menghadapi serangan DDoS yang masif. GitHub menyediakan layanan hosting untuk proyek perangkat lunak open source, dan situs ini menjadi target yang menarik bagi penyerang. Serangan ini menggunakan serangan volumetrik yang kuat dengan memanfaatkan ribuan perangkat yang terinfeksi. Penyerang ini membanjiri server GitHub dengan lalu lintas internet yang berkecepatan tinggi yang mengakibatkan kinerja situs yang signifikan terganggu. Meskipun tim keamanan GitHub berhasil merespon dengan cepat, serangan ini menyebabkan beberapa gangguan layanan. Pengguna yang mencoba mengakses atau berkolaborasi dalam proyek open source di GitHub mengalami kesulitan. Kesimpulan, dengan memahami mekanisme serangan DDoS dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat, organisasi dapat mengurangi resiko dan dampak dari serangan semacam ini, memastikan layanan online tetap tersedia bagi pengguna yang asli. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.